Tahapan dalam pembuatan simplisia, yang pertama itu ada pengumpulan bahan. Kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia tergantung pada bagian tanaman yang digunakan, umur tanaman atau bagian tanaman saat panen, dan lingkungan tempat tumbuhnya. Jika penanganan ataupun pengolahan simplisia tidak benar, maka mutu produk yang dihasilkan kurang berkhasiat atau kemungkinan dapat menimbulkan toksik apabila dikonsumsi. Dan yang kedua itu ada sortasi basah. Sortasi basah ini dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput liar, batang, daun, akar yang telah rusak, serta pengotoran lainnya yang harus dibuang. Tanah mengandung bermacam-macam mikroba dalam jumlah yang tinggi. Oleh karena itu, pembersihan simplisia dari tanah yang dapat mengurangi jumlah mikroba awal. Tahap selanjutnya yaitu pencucian. Pencucian bertujuan untuk membersihkan segala kotoran yang ada pada bahan baku dari simplisia. Tahapan selanjutnya yaitu perajangan atau pengubahan bentuk. Perajangan ini bertujuan agar lebih mudah pada tahap pengeringannya. Tahap pengeringan. Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air sehingga bahan tidak mudah ditumbuhi kapang atau jamur. Kemudian menghilangkan aktivitas enzim, memudahkan proses selanjutnya yaitu misal seperti pengemasan dan lain-lain. Jika tanaman berbentuk tanaman rendah seperti lumut, dikeringkan secara langsung. Jika tanaman berbentuk akar atau kulit batang, maka dijemur langsung di bawah sinar matahari. Jika berbentuk buah, maka dijemur atau di oven pada suhu kurang dari 60 derajat Celcius. Jika berbentuk rimpang, maka dirajang dahulu, kemudian dijemur di bawah matahari dengan ditutupi kain hitam. Kemudian jika berbentuk eksudat atau getah, tidak perlu dijemur. Lalu jika berbentuk bunga atau daun, maka diangin-anginkan dan dihindari dari proses oksidasi. Sortasi kering. Sortasi kering adalah pemilihan bahan setelah proses pengeringan. Sortasi kering ini memiliki tujuan yaitu untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia tersebut. Kemudian ada pengepakan dan penyimpanan. Yang pertama pengepakan. Pengepakan biasanya menggunakan jenis kemasan yaitu dapat berupa plastik, kertas maupun karung goni. Bahan cair biasanya dipak menggunakan botol kaca atau guci porselen dengan menggunakan peti kayu yang dilapisi timah atau kertas timah. Kemudian penyimpanan simplisia. Simplisia disimpan di tempat yang kering, tidak lembab dan terhindar dari sinar matahari langsung. Untuk simplisia yang tidak tahan dengan panas diperlukan wadah yang melindungi simplisia terhadap cahaya, misalnya aluminium foil, plastik atau botol yang berwarna gelap, kaleng dan juga sebagainya. Penyimpanan simplisia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar 150 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan simplisia yaitu ada cahaya, kemudian oksigen atau sirkulasi udara, lalu reaksi kimia antara bahan dengan wadah, dan juga kemungkinan dehidrasi. Lalu yang terakhir itu ada pengotoran atau pencemaran oleh serangga, kapang, dan bulu tikus.